Oke, kita perlu selain panel, ternyata untuk sebuah sistem bekerja itu perlu beberapa komponen juga. Ya. Komponen dari panel tadi kan bervariasi ya. Kadang pas mendung arusnya berapa, pas cerah arusnya berapa. Nah, ini kita tidak bisa biarkan aja. Kita perlu mengontrol, mengendalikan arus yang masuk ke sistem kita. Kalau kita biarkan ya peralatan listrik kita jebol nanti ya. Pas cerah, tiba-tiba laptop kita menyala saking terang-terangnya. Cerah sekali nanti meledak. Jadi kita tidak ingin seperti itu, maka ada yang namanya solar charge controller. Ini yang mengatur lalu lintas berapa arus yang masuk ke dalam sistem kita. Ya. Nah, ini kemudian solar charge controller. Misalnya komputer saya memerlukan, kan komputer dan peralatan elektronik itu biasanya perlunya DC, ya, tidak AC. Kenapa kok kita bisa colokkan ke listrik AC ya? Karena ada chargernya. Kalau tanpa charger itu bisa colok langsung ke DC. Ini misalnya tadi laptop saya perlu 20 volt DC 3,25 ampere. Ya, ini kan di charge controllernya. Oke. Untuk mensuplai komputer misalnya. Oke. Ini yang load DC. Nah, ada beberapa alat lain yang dia perlunya AC. Ya. Contohnya apa? Kipas angin, mesin cuci, sesuatu yang berputar itu biasanya memerlukan AC. Ya, karena itu kan kebalikan dari generator. Ini motor listrik, motor itu kebalikan dari generator. Pompa, AC, lemari es, dan segala macam, itu sesuatu yang berputar, di sana memerlukan arus AC. Oke. Maka kalau listrik AC PLN menjadi DC masuk ke TV dan HP kita dan laptop kita, ini kita perlu apa nih? Charger ya. Charger ini kan isinya trafo ya, untuk merubah listrik AC menjadi DC. Oke. Maka solar cell ini menghasilkannya sudah DC. Kalau peralatan listrik saya memerlukan AC, maka perlu apa? Apa namanya DC ke AC? Inverter. Inverter ya, diubah inverter. Ya. Ini diperlukan inverter untuk mengubah arus AC dan menjadi DC. Ya. Kebalik arus DC menjadi AC. Setelah masuk inverter bisa dicolokkan ke mesin cuci, ke kulkas, ke AC dan sebagainya. Ya. Oke, selain itu solar cell ini namanya juga dari energinya dari matahari. Matahari cuma ada siang hari. Kalau malam bagaimana? Nah, kalau malam nggak ada listrik dong, karena nggak ada sinar matahari. Ya memang seperti itu. Ya. Makanya sebagian dari listrik yang dihasilkan di siang hari itu kita simpan dalam baterai untuk kita gunakan waktu malam hari ketika dia tidak menghasilkan listrik. Ya. Jadi siang hari energi yang dari solar cell tadi dipakai plus disimpan. Malam hari ini tidak menghasilkan. Nah, energinya dari sini dikeluarkan untuk dipakai pakai listrik dan sebagainya. Ya. Maka minimal untuk sebuah sistem solar cell ini perlu ada modul, ada charge controller, ada baterai, ada inverter. Oke? Inverter. Nah, ini perlu satu lagi. Terkadang kita ingin punya dua saluran, ya. Ini juga sudah mulai digalakkan di Indonesia. Jadi saya ingin listriknya sumbernya dari solar cell dan juga dari PLN. Ya. Sebagai antisipasi kalau solar cell saya rusak atau baterainya sudah soak, saya tidak bisa kita charge lagi bagaimana. Oke. Nah ini pemerintah sudah mempunyai aturan yang namanya ekspor impor, ya. KWH meter itu meteran listrik di rumah Anda itu kan yang lama. Kalau yang lama kan kita cuma bisa mendeteksi berapa banyak yang kita ambil dari PLN, ya. Nah, satu arah. Nah ini ada sebuah KWH meter lagi yang baru ekspor impor. Ya tidak hanya bisa impor tapi juga bisa ekspor. Ya. Jadi misalnya saya mempunyai solar cell di rumah saya, ternyata daya yang dihasilkan itu
35 kWh. Sedangkan saya cuma butuh 15 kWh saja. Nah, daripada mubazir yang 20 ini, saya ekspor ke PLN. Saya jual ke PLN. Ya. Nah, terhubung dengan grid PLN. Ini namanya on-grid. Ya. Kalau tadi yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan listrik, kita sebut sebagai off-grid. Nah, kalau yang terhubung, kita sebut sebagai on-grid. Untuk on-grid, kita perlu off-grid ditambah kWh meter yang bisa ekspor impor. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Ya, impor ini untuk misalnya 3 hari berturut-turut mendung sekali, tidak ada sinar matahari. Jadi hasil dari solar cell saya cuma 11 kWh. Ya. Sedangkan kebutuhan saya 15 kWh. Ya. Maka saya perlu, kan defisit ya, minus 4 ya. Minus 4 kWh. Maka saya perlu impor dari listrik PLN. Nah, saya ambil dari listrik PLN. Tercatat di sini kWh meter sebagai, oh saya ngambil listrik 4 kWh dari PLN. Nah, di hari berikutnya, cerah, sangat cerah sekali. 2 hari berturut-turut sehingga solar cell saya menghasilkan 35 kWh. Sedangkan keperluan saya hanya 15 kWh. Maka 20-nya saya impor. Saya kembalikan, saya ekspor, saya kembalikan ke PLN. Nah, saya ekspor 20 kWh ke PLN. Ya. Nah, jadi di akhir bulan ternyata bagaimana? Setelah dicek, oh saya punya surplus 16 kWh. Ya. Nah, kita dibayar oleh PLN. Oleh PLN karena mensuplai 16 kWh ke listrik luar. Nah, ini yang kita sebut sebagai program pemerintah sejuta atap surya. Ya. Nanti kalau Anda lihat ada hashtag sejuta atap surya, nah itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini karena PLN kita kesulitan untuk mensuplai listrik mungkin dalam 5-10 tahun lagi. Hal-hal seperti power trip seperti Jakarta kemarin akan banyak terjadi. Ya. Jadi untuk meningkatkan partisipasi, sedangkan untuk membangun pembangkit listrik baru, biayanya mahal. Jadi dia menggait orang untuk pasang solar cell saja di atap rumah masing-masing, hubungan ke PLN melalui KWH Exim. Ya. Kalau kelebihan daya diekspor, nah, PLN akan mendapatkan supply listrik. Okay. Nah, kalau kita misalnya di akhir bulan surplus 16 kWh, nah kita dibayar ini mendapat uang dari PLN. Sekarang aturannya, kalau kita dijual, kita cuma dihargai 0,6. Ya. 0,6 per kWh. Kalau kita beli, kita ambil dari PLN, kita membayar 1,6. Kita masih menjualnya di bawah harga pasar. Ya. Tapi nevertheless, itu masih bisa mengurangi ketergantungan listrik kita ke PLN dan juga kita bisa menghemat listrik. Ya. Oke, tadi terhubungnya bagaimana? Ini secara sederhana seperti ini. Kalau saya mempunyai panel di sini, nah, luaran dari panel ini langsung terhubung ke charge controller, ya, solar charge controller. Oke. Nah, dari solar charge controller ini bisa dua macam. Kalau yang diperlukan adalah DC, ya bisa langsung ambil dari sini. Oke. Tidak perlu inverter. Ya. Ini charge controller kita set saja. Oh, akan mensuplai DC berapa? 12 volt, 10 volt, atau 20 volt, 24 volt. Berapa terserah kita bisa set di controller. Ini langsung bisa colok untuk lampu DC. Lampu DC itu apa? Lampu LED. Kemudian komputer, HP ini yang langsung memerlukan DC. Ya. Kalau yang memerlukan AC bagaimana? Nah, ini biasanya kita sisanya kita masukkan ke aki, ya, sebagai penyimpan energi. Jadi kalau siang banyak ini disimpan supaya energinya penuh nih aki. Oke. Kalau malam ini tidak menghasilkan, nah, dia menghasilkan ke sana. Oke. Nah, aki ini biasanya kita sambung ke inverter. Inverternya kita sambung dari aki. Oke. Jadi aki kan menghasilkan DC. Energi listrik yang disimpan juga DC kan. Nah, masuk ke inverter diubah menjadi AC. Ya. 220, 230 AC. Ini untuk peralatan-peralatan kulkas, mesin cuci,
Ya, AC, kipas angin, dan sebagainya. Lampu-lampu AC, lampu neon itu misalnya, lampu pijar, dan sebagainya. Oke. Ini minimal yang harus kita punyai seperti itu. Ada berapa komponen itu? 1, 2, 3, 4. Plus KW Exim kalau mau on grid ya. Nah, solar cell ini yang paling kecil yang kita bisa bawa enak. Ya. Kalau yang tadi 320 watt itu kira-kira 4 kalinya ini. Oke, 325. Ini kira-kira 85 watt peak. Ini panjangnya kira-kira 1 meter. Ini 0,8. Ya. Jadi masih kita bisa bawa dengan nyaman. Ini menghasilkan tegangan 12 volt. Harus 4 ampere. Ya. Maka kalau saya memiliki 2 atau lebih panel dihubungkan, kalau seri bagaimana? Seri yang naik tegangannya jadi 24. Ya, kalau paralel yang naik arusnya jadi 8. Ya, tetap. Nah, seri akan meningkatkan voltase, sambungan paralel meningkatkan arus. Ini dihubungkan koneksi dari sel surya positif negatif juga masuk ke controller saja. Oke. Ini yang ke baterai, ini yang ke beban DC. Ini ada kontrolernya, mau kita ngeset berapa tegangan DC yang keluar atau berapa mulai mengambil dari energi dari aki, berapa mulai mengisi aki, semuanya bisa di set di charge control. Ya. Panelnya kira-kira seperti ini. Tegangan, ini ada indikasi sel surya nyala, sehingga mengisi aki mensuplai ke beban. Ya. Dan indikasinya menyala. Ini kira-kira tegangan akinya berapa sekarang? Nah, akinya misalnya 24 volt. Kalau itu 13,2 volt berarti kan perlu pengisian. Artinya dia belum penuh. Baru mungkin setengah penuh. Ya. Kan perlu terus-terusan diisi dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita juga bisa set di solar controller ini. Misalnya dia mulai mengisi 13,2, mulai dibilang full, ketika sudah 13,7 kita set full ya. Nah, full bisa. Ini akan hilang pengisian dari solar cell. Nah, ini kosongnya kita set berapa? Oh, kalau tegangannya 10,8 kita set dia sebagai kosong. Maka tidak bisa mengisi beban. Ya. Selama masih di atas 10,8 dia masih bisa menyalakan beban. Oke. Nah, ini bisa di set seperti itu. Bebannya juga kita bisa set otomatis. Misalnya selama 24 jam lampu selalu menyala, atau 12 jam menyala, atau 8 jam menyala. Oke. Kita bisa set secara otomatis semuanya di solar charge controller. Nah, kemudian aki. Aki ini fungsinya hanya untuk menyimpan cadangan daya. Ya, jadi selama siang hari kita punya daya yang besar, sebagian kita simpan di aki untuk dipakai malam hari ketika tidak ada daya dari solar cell. Oke. Ini koneksi ke controller. Nah, yang dua ini kita koneksikan ke inverter. Oke. Beban AC. Kok habis inverternya kok nggak ada ya? Oh, inverternya belum masuk. Nah, kira-kira satu lagi inverter. Ya. Tapi inverter, saya kok belum nge-save tadi ya, Pak ya? Seingat saya sudah saya tambahkan ke sana. Tapi minimal lihat ini sudah tahu ya. Tidak perlu dijelaskan satu persatu. Baik, sudah, dia mengubah DC menjadi AC. Balikan dari charger tadi, dari adaptor. Oke. Nah, itu kira-kira sistem sel surya dari sel menjadi sebuah sistem yang bekerja dan kita bisa manfaatkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Bapak, saya pengen bertanya, Pak. Banyak sekali yang bertanya. Saya pengen bertanya, Pak. Silakan, Mbak.
Siapa dulu, Pak? Ya, urut absen. Saya dulu ya, Pak ya. Ya.